Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam ini dimulai, untuk yang membawa handphone, silakan dimatikan dahulu ataupun disilentkan agar tidak mengganggu kebaktian kita. Mari kita buka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 79 ayat 9. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 8, Masyurkan Rajamu. Pujian nomor 8. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ia basuh dosaku, Ia bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, katanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tatamu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Untuk Bapa
silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 10 dan dilanjutkan sampai 11 ayat 1. 1 Korintus pasal 10 sampai 11 ayat 1. Kita akan membaca ini secara bertanggapan dan ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Satu Korintus pasal 10 sampai 11 ayat 1. Mari kita mulai. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh untuk kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan perjamuan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan untuk kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat,
bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat dari Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan jantung nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan jantung nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan jantung nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, dan atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun gereja Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Sama-sama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin. Puji Tuhan untuk bacaan yang bertanggapan yang sudah kita bacakan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian nomor 64, Inilah Dunia Bapa. Pujian nomor 64. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, jantungku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernapas nyatakan hadir.
Selanjutnya kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin yang diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Kita akan mencoba membacanya sebanyak 2 kali dan mencoba menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari kita baca untuk kedua kalinya. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lainnya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Coba kita hafalkan. Saya akan memberi waktu sejenak. Mari kita coba tanpa melihat teks di buletin. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu lainnya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Selanjutnya warta gereja. Untuk jadwal pelayanan dapat dilihat dan akan ada revisi untuk beberapa minggu ke depan. Warta gereja yang pertama, kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai. Mohon saudara-saudari atau kenalan kita yang ingin belajar dan dibaptis dewasa ataupun reafirmasi iman dapat diikut sertakan. Dan kita juga doakan untuk penambahan jiwa-jiwa baru di gereja ini agar orang-orang yang melayani Tuhan dan berdoa kepadanya juga bertambah. Selanjutnya kita akan melakukan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dijalankan Saudari Elizabeth. Sambil menjalankan kantong persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku bang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku
saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya putra-putrimu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju tempat sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Zakaria dengan tema belajar dari masa lalu untuk hidup di masa sekarang. Kepada hambanya kami persilahkan. Saya mengucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita kembali lagi membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat yang ke-6. Kita akan sama-sama membaca ayat yang ke-6 dari 1 Korintus 10 ayat 6. 1, 2, 3. Semuanya ini yang telah terjadi sebagai contoh untuk kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka lakukan. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan untuk kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita meminta hikmat Tuhan dan kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa sumber hikmat segala manusia, di mana hikmat terbesar yang ada di firman-Mu ini telah kami baca dan akan kami renungkan. Kami memohon ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu, baik kami yang mendengarkan maupun yang menjelaskan, kiranya kami semua mendapatkan berkat dari firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga bisa menyampaikan dengan sederhana, sehingga semua orang bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan firman ini di dalam hidup kami semua. Kami mengucap syukur dan berdoa dan memohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema yang saya bahas hari ini adalah belajar dari masa lalu untuk hidup di masa yang akan datang atau bahkan di masa saat ini. Kalau kita sudah belajar bahwa pengalaman adalah guru terbaik, kita tahu ungkapan itu. Tapi lebih baik lagi ketika setiap hal yang ada di dalam Alkitab diceritakan tanpa kesalahan. Karena firman Tuhan ada firman yang ajaib, tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan setiap bagian dari firman Tuhan adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia untuk kita pelajari. Dan Rasul Paulus akan menggunakan sebuah contoh di masa lalu, yaitu pelajaran dari bangsa Israel
saat dia berurusan atau sedang menjawab pertanyaan yang sebenarnya sudah mulai dijawab di pasal 8. Jadi pasal 8, 9, 10 ini sangat berkaitan. Karena sebenarnya pasal 10 ini adalah jawaban akhir dari Rasul Paulus mengenai pertanyaan tentang penyembahan, tentang persembahan terhadap berhala. Bolehkah orang Kristen makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Dan kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bagaimana sederhananya pasal 8 mempunyai dua prinsip utama. Prinsip yang pertama adalah kita harus tahu bahwa sebagai orang Kristen segala sesuatu bisa, maksudnya diizinkan oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa segala sesuatu daging yang dipersembahkan kepada berhala selama diberikan atau dinikmati, didoakan dulu dengan ucapan syukur. Selama kita tidak tahu, kita boleh saja memakannya. Sederhananya itu. Tapi ketika kita tahu, kita jangan memakannya. Nah, itu adalah prinsip sederhana tentang penyembahan berhala. Kenapa? Karena kalau kita lihat di masa di gereja di Korintus, sangat mudah ditemukan bahwa orang-orang melakukan ritual penyembahan berhala dan diakhiri dengan makan-makan. Dan apa yang dilakukan? Makanan yang sudah dipersembahkan akhirnya mereka makan dan santap bersama. Dan yang lebih gawatnya lagi, ada beberapa orang lihat makanan ini tidak habis, makanya mereka menjualnya di pasar. Dan ini ada hal yang normal dan wajar. Nah, waktu orang menjadi seorang percaya atau menjadi orang Kristen, banyak orang yang bingung, apakah saya boleh makan makan bekas penyembahan berhala? Bagaimana kalau saya tidak tahu? Bagaimana kalau saya diundang untuk makan dari bekas penyembahan berhala? Dan pertanyaan-pertanyaan ini yang telah dijawab sebenarnya di pasal ke-8. Intinya, kita punya pengetahuan, tapi kita punya kasih. Kasih harus kita lihat. Walaupun kita tahu, oh, Tuhan tidak melarang hal itu. Karena segala sesuatu, karena berhala itu tidak ada. Tidak ada Allah. Allah-Allah lain, hanya satu Allah. Yang lain tuh bukan Allah. Sederhananya kalau kamu nyembah sesuatu yang bukan Allah, ya sebenarnya bukan menyembah Allah sama sekali. Dia sebenarnya diperbolehkan untuk makan. Selama dinikmati dengan ucapan syukur, berdoa kepada Tuhan. Tapi demi supaya jangan membuat orang lain tersandung, makanya kadang-kadang jangan dimakan. Nah, prinsip ini dijelaskan di pasal 8 dan di pasal 9 Rasul Paulus kasih tahu, saya juga menunjukkan kasih saya dengan apa? Dengan tidak menggunakan hak saya sebagai rasul untuk dapat support dari kalian. Nah, dia bekerja dan kita sudah pelajari minggu yang lalu. Nah, pelajaran hari ini Rasul Paulus langsung masuk ke sebuah contoh, yang dimana contoh ini sangat kontras dengan yang terjadi di gereja Korintus. Nanti kalau kita baca, bahwa nanti ada penyembahan berhala, ada percabulan, ada mencobai Kristus, dan juga nanti ada bersungut-sungut. Dan ini dilakukan oleh gereja di Korintus. Namun, kita akan lihat dalam pasal 10 ini, sebenarnya ada 5 pelajaran rohani, tapi dibagi menjadi 3 bagian, tapi ada 5 untuk mempermudahnya. Nah, ayat 1 sampai 5 kita akan belajar tentang 4 hal istimewa yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Dan nanti di pasal 6 sampai 11 4 hal buruk atau hal jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Allah. Dan 4 hal ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita dan untuk mereka saat itu, dan untuk orang-orang yang akan membaca ayat ini. Nah, kita akan mulai. Kalau kita lihat di ayat pertama, aku mau supaya kamu mengetahui. Artinya, kamu jangan lalai. Jangan tidak mau tahu artinya. Saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita
semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat ini menjelaskan secara sederhana untuk kita bahwa berkat rohani tidak menjamin kesetiaan seseorang, terutama bangsa Israel. Karena banyak sekali hak-hak istimewa yang Israel dapatkan loh sebagai bangsa. Mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan 4 hal ini di-highlight, digarisbawahi oleh Rasul Paulus. Pertama, dikatakan bahwa mereka orang Israel ini dalam perlindungan awan. Di kebaktian tadi pagi, Pendeta Peter sudah menjelaskan bahwa ada 2 hal yang tidak bisa direplika. Ada tiang awan dan tiang api. Ini ada perlindungan dari Tuhan kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Bangsa Israel tidak merasakan dingin di malam hari dan tidak merasa kegelapan di malam hari. Karena ada tiang api. Ada tiang awan, mereka pada siang hari mereka tidak terasa panas. Dan ini menjadi petunjuk buat mereka berjalan. Bagaimana Tuhan menyertai mereka, berkat yang luar biasa. Lalu dikatakan bahwa mereka telah melintasi laut. Kalau kita melihat kejadian atau mengingat kejadian Rahab, waktu Yosua mengirim 2 pengintai, dan Rahab, kesaksian pertama yang dia katakan kepada 2 pengintai ini, kami tahu dan kami mendengar bagaimana Tuhan telah membawa kamu, membuat laut Teberau itu kering sehingga kamu bisa melintasi. Jadi ini ada sebuah cerita yang sudah diketahui seluruh dunia. Melintasi laut. Dan kalau kita melihat situasi, kalau kita belajar di kebaktian doa, lihat situasinya. Mereka terpepet. Tentara Mesir di belakang. Tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan belah laut itu. Sehingga menjadi kering. Dan mereka bisa melintasi. Bagaimana pertolongan Tuhan. Lalu dikatakan juga, mereka menjadi pengikut Musa, mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Maksudnya seperti ini. Mereka diidentifikasikan dengan Musa. Kata baptis ini menjelaskan kayak seperti kita dibaptis, artinya kita kasih tahu bahwa kita sudah percaya Yesus. Kita pengikut Kristus. Makanya di sini dikatakan dibaptis kepada Musa. Artinya bahwa mereka diidentifikasikan dengan Musa. Yang dimana Musa disertai Tuhan dan Musa memimpin mereka. Makanya dikatakan segala berkat yang diberikan kepada bangsa Israel mereka dapatkan. Bahkan dikatakan lagi, mereka makan dan minum makanan dan minuman rohani yang sama. Makanan rohani ini adalah mana. 40 tahun gak pernah berhenti loh. 40 tahun. Dan minuman rohaninya apa? Air yang keluar dari batu karang. Dan yang paling menarik, highlight di sini adalah batu karang itu adalah Kristus. Dan batu karang itu mengikuti mereka. Artinya, mereka sebenarnya disertai Kristus sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Kristus ada berkat terbesar dari mereka. Tapi dari segala berkat, 4 berkat itu, hak istimewa yang hanya dimiliki oleh bangsa Israel, tidak ada bangsa lain. Dari 4 hal itu, di sini dijelaskan, tetapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan ini ironinya. Walaupun berkat yang begitu melimpah, penyertaan Tuhan yang begitu banyak di dalam hidup mereka, bertubi-tubi mujizat dilakukan di hidup mereka. Tapi dikatakan sebagian besar
mati di padang gurun. Dan pada kenyataannya, sebenarnya generasi pertama kecuali Yosua dan Kaleb mati semua. Jadi generasi pertama hanya Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa, Harun mati di padang gurun. Hanya 2 orang ini dengan generasi yang baru. Kenapa? Karena 4 hal selanjutnya. Ayat 6 sampai yang ke-10. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal jahat seperti yang mereka perbuat. Nah, 4 hal jahat yang mereka perbuat diliskan untuk kita, dan kita bisa lihat sedikit mengenai kisah itu. Nah, kita lihat ya, yang pertama di ayat ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di sini mengarah atau menceritakan dari kisah di Keluaran 32 tentang anak lembu emas. Kalau kita ingat, waktu orang Israel ditinggal sama Musa di Gunung Sinai, dia ingin di mana Musa akan mendapatkan 2 loh batu. Rakyat menjadi tidak sabar. Mana Musa? Akhirnya dia mereka komplain ke Harun. Harun, tolong buatkan kami berhala, patung yang bisa kami lihat dan kami sembah. Dan mereka akhirnya membuat anak lembu emas dan mereka menyembah loh. Dan mereka bilang, inilah Allah, Yehova yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir. Dan bahkan, kalau kita melihat di Keluaran 32 ayat 6, dikatakan bahwa mereka berpesta pora, makan, minum, dan bermain. Di sini kata bermain, kata play ini sebenarnya seperti orgy, kalau dalam bahasa Inggris, adalah di mana banyak orang kumpul kebo. Bayangkan situasi ya, penyembahan berhala itu ya. Bukan hanya mereka dansa-dansa seperti itu loh. Yang terjadi waktu penyembahan anak lembu emas, di situ terjadi banyak perbuatan perzinahan dan percabulan. Mereka semua banyak yang telanjang dan saling berhubungan seksual. Dan itu yang terjadi. Jadi bukan hanya pesta-pesta. Dan ini juga terjadi mirip nanti di Korintus. Inilah yang terjadi. Tapi di sini juga terjadi. Makanya Tuhan marah sekali. Sehingga mereka dihukum. Dan ayat ke-8, hal kedua, itu percabulan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, hingga suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan ini terjadi di Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 9. Kisah sebelumnya adalah di mana ada nabi namanya Bileam yang disuruh mengutuk bangsa Israel 3 kali oleh Raja Balak. Ya, dia itu Raja Moab, suruh kutuk Israel. Tapi menjadi berkat, malah memberkati Israel. Dan Bileam cuma bisa bilang, satu-satunya cara membuat Tuhan mengutuk bangsa Israel adalah ketika bangsa Israel melakukan dosa. Makanya perempuan Moab dikirim untuk menggoda laki-laki Israel. Sehingga 23.000 orang mati. Percabulan. Hal ketiga, di sini katakan, dan janganlah kamu mencobai Kristus. Di sini sebenarnya kata Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Mereka bilang, Tuhan, kenapa kamu membawa kami ke tanah Mesir? Keluar dari tanah Mesir dan di padang gurun ini, sehingga kami harus mati di sini. Padahal mereka belum mati, tapi mereka bilang, kami mati nih di sini nih, mati. Sehingga Tuhan mengirimkan apa? Ular. Sehingga banyak orang mati. Dan hal keempat, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
Dan hal keempat adalah mereka bersungut-sungut. Ngapain mereka? Mereka tidak puas dengan mana mereka. Mana lagi, mana lagi. Burung puyuh lagi, burung puyuh lagi. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang dikasih oleh Tuhan kepada mereka. Sehingga mereka dibinasakan juga. Lihat ya, dari sini kita bisa belajar bahwa pertama, berkat rohani tidak menjamin kesetiaan. Kalau kita merasa kita diberkati sama Tuhan, ada orang sangat luar biasa Tuhan berkati, tapi tidak menjamin loh kita bisa setia. Makanya kita harus berhati-hati, belajar dari bangsa Israel. Banyak sekali ya kita merasa Tuhan memimpin langkah kita perlahan demi perlahan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita bisa ceritakan ke semua orang bagaimana Tuhan menolong kita. Tapi kita harus waspada. Kenapa? Jangan seperti mereka yang sudah dilimpahkan berkat-berkat luar biasa, hak-hak istimewa, tapi dengan dosa-dosa mereka yang Tuhan garis bawahi oleh Rasul Paulus yang Rasul Paulus catat. Pertama, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Kristus, dan juga bersungut-sungut. Ini terjadi di gereja Korintus. Sehingga mereka akan sangat relate dengan pesan ini. Betul. Itu yang terjadi di masa itu. Kenapa? Karena orang-orang di gereja Korintus anggotanya sangat sombong. Mereka ngerasa, oh saya ini orang bebas. Saya bebas melakukan apa aja. Kalau kita melihat ya, banyak orang Kristen benar-benar bebas. Bebas dari apa? Salah satu kebebasan yang paling sangat frontal dan kelihatan adalah ketika misalnya kita sudah tidak percaya dengan tahyul nenek moyang. Bukankah begitu? Katanya ada orang mati, kalau keluarga kamu mati, nggak boleh potong rambut, nggak boleh gunting kuku, dan segala macamnya. Dan orang Kristen bilang, nggak masalah. Terus kita bebas dari segala tahyul nenek moyang yang turun-temurun dikasih tahu untuk kita. Bebas. Kenapa? Kita orang merdeka. Kita orang Kristen. Dan orang-orang Korintus merasa seperti itu. Mereka berpikir ini, oh, ini kan Allah itu tidak ada. Allah ilah-ilah palsu kan tidak ada. Kalau mereka menyembah berhala dengan makanan itu, dan makanan itu dibawa keluar, yang penting saya ucap syukur, makan ya nggak apa-apa. Orang saya bebas kok. Saya nggak percaya dengan tahyul itu. Seperti yang telah dijelaskan, kita makan nggak menjadi racun buat kita. Inilah orang-orang di Korintus. Mereka ngerasa sombong. Wah, saya ini bebas, merdeka. Di dalam Kristus saya bebas. Nah, permasalahannya seperti ini. Permasalahannya nanti kita lihat selanjutnya. Apakah yang kita lakukan itu akan membuat orang dibangun atau justru menjatuhkan orang? Nah, itu di bagian yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, Paulus kasih tahu. Nah, kamu jangan sombong ya. Karena kamu bisa jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena kamu sombong. Makanya di ayat yang ke 11, 12, 13 dikatakan semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dituliskan untuk menjadi peringatan untuk kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia telah teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Nah, dikatakan jangan sombong ya. Jangan merasa kamu pintar. Kamu tahu, oh ini boleh kami lakukan, ini tidak boleh kami lakukan. Dan banyak orang, banyak dengan tahyul-tahyulnya di Korintus juga, seperti kita, banyak tongin, banyak tahyulnya. Mereka bebas, tidak ngaruh dengan itu. Jadi mereka arogan. Dan mereka mencobai Tuhan. Dan mereka merasa, oh tidak perlu, tidak apa-apa. Kalau ada pencobaan pun datang kepada hidup saya, tidak masalah. Makanya ayat yang terkenal di ayat 13 dalam konteks ini sebenarnya ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini ada 4 hal. Pertama, perintah dari Tuhan, peringatan dari Tuhan adalah jangan sombong ketika kita dalam pencobaan. Jangan merasa dengan kekuatan kita kita bisa menang lawan pencobaan. Kita selalu berdoa di doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu doa yang harus kita. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kadang-kadang kita nih membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Dan itu yang harus hati-hati. Jangan sampai kita membawa diri kita pencobaan. Maka jangan sombong. Jangan merasa, oh saya bisa. Ada orang dulu saya pernah dengar, ada dia bilang, saya ingin menginjili para pekerja seks komersial. Saya baca sebuah berita. Dia seorang pendeta. Dia bilang, saya mau supaya mereka bertobat. Jadi saya masuk ke sana, ke tempat pelacuran untuk memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Sudah tahu ya, terjadi malah dia jatuh ke dalam pencobaan. Jangan merasa diri kita mampu untuk mengalahkan pencobaan, tapi diingatkan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang common to man. Artinya yang biasa terjadi pada manusia. Maksudnya seperti itu. Yang manusia biasa bisa tanggung. Yang tidak unik ya. Jangan bilang pencobaan itu unik. Dalam arti, ini pencobaan ini nggak mungkin bisa saya lalui. Nggak ada. Karena Tuhan bilang, dan Tuhan pastikan dalam janjinya bahwa tidak ada pencobaan di dunia ini yang diberikan kepada kita, yang diizinkan Tuhan ya. Karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Yang diizinkan datang kepada kita yang terlalu berat, yang unik sekali sehingga kita nggak bisa nanggung. Makanya pertama, jangan mencobai Tuhan dan merasa sombong. Tapi saat ada pencobaan datang, ingat, pencobaan itu biasa terjadi pada manusia. Jadi kalau kita ngerasa, oh ini susah sekali, ini saya nggak bisa lepas dari ini, ada. Dan kita harus ingat hal yang ketiga, yaitu karena Allah setia. Kenapa dia setia? Kesetiaan Tuhan, kenapa? Karena dia janji dia akan jaga kita. Dan kalau Tuhan bilang akan jaga kita, dia akan tepati. Maka dikatakan setia. Maka dikatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Bukan hanya ini biasa, tapi tergantung limit kita. Karena limit kita masing-masing berbeda ya. Tingkat kerohanian kita beda-beda. Makanya Tuhan tahu limit kita sampai mana. Limit kita sampai mana. Dan pencobaan kita tidak akan sampai limit kita, sehingga kita tidak bisa menanggungnya. Kita pasti bisa. Ya, seberapa berat pun pencobaan yang akan datang, kita pasti bisa hadapi. Dan yang terakhir, Allah setia sehingga ia juga akan memberikan jalan keluar. Ada seorang penafsir mengatakan hal yang menarik. Ya, kata jalan keluar ini seperti gunung, ya, gunung yang harus didaki, di mana di situ ada jalan keluar. Nah, asal kata ini seperti seorang lagi dikelilingin oleh musuh, tentara musuh nih, tentara musuh. Dan satu-satunya cara adalah kamu mendaki gunung sehingga kamu bisa lepas dari kejaran musuh. Nah, jalan keluar, kadang-kadang Tuhan memberikan jalan keluar. Ada satu usaha yang harus kita lakukan. Tuhan akan bantu kita untuk mendaki sehingga kita bisa keluar. Jalan keluar itu akhirnya keluar dari pencobaan itu. Makanya kalau kita melihat di seluruh perjanjian baru dan perjanjian lama di Alkitab, ketika kita dicobai ada banyak cara. Seperti Yusuf kan, ketika dicobai apa yang dia lakukan? Lari, ya kan? Lari. Salah satunya adalah lari. Makanya ketika kamu dicobai, ingat 4 hal ini. Pertama,
peringatan Tuhan. Kedua, pencobaan biasa. Ketiga, pribadi Tuhan yang setia. Dan keempat itu pertolongan Tuhan. Nah, setelah itu ada kata karena itu. Setelah seluruh argumen Rasul Paulus tentang ini dijelaskan, maka disimpulkan dari kesimpulan dari pasal 8. Nah, karena pasal 8 sudah ngomong tentang penyembahan berhala, makanan yang diberikan kepada penyembahan berhala, maka di sini karena itu, setelah saya kasih tahu kepada kamu jangan mencontoh bangsa Israel, karena itu apa prakteknya dalam kamu menggunakan kebebasan kamu? Di ayat 14 sampai ayat 11 ayat 1. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang saya akan ringkas supaya kita bisa tahu. Nah, pertama, kita harus tahu di ayat 14, karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala, kan? Kembali lagi fokusnya apa? Jauhi penyembahan berhala itu, karena ini bukan sebuah opsi, bukan pilihan, tapi kamu harus jauh-jauh. Ini perintah Allah. Nah, lalu Rasul Paulus kasih argumennya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Dan Rasul Paulus kasih pertanyaan demi pertanyaan supaya mereka bisa jawab. Karena mereka merasa dirinya pintar dan bijaksana, berhikmat, maka kamu bisa jawab, kan? Pertanyaan pertama misalnya, bukankah cara pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Ya, betul. Bukankah roti yang kita pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Betul. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Sederhana gini, ketika orang menyelesaikan dalam tradisi, segala sesuatu diselesaikan dengan makan, ya kan? Dan kalau kita lihat konteks perjamuan kudus, ketika kita menerima cawan, menerima roti, itu kita mengidentifikasikan kita dengan Kristus. Sederhana itu, kita membangun relasi dengan Kristus. Maka perjamuan Tuhan kita ingat selalu, mengingat Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Maka dikatakan kita jadi satu tubuh dengan Kristus. Perhatikan bangsa Israel yang menurut daging. Bukankah mereka makan apa yang dipersembahkan, yang mendapat bagian dalam pelayan mezbah? Betul. Apakah yang kumaksud dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Aku tidak mau kalau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat dari dia? Sederhananya dikatakan seperti ini. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa ketika seseorang mengikuti perjamuan Tuhan, dia mengidentifikasikan diri kepada Kristus. Kalau kamu ikut perjamuan yang dilakukan penyembahan berhala, kamu sekarang mengidentifikasi diri kamu kepada roh-roh jahat, kepada iblis. Dan di pertanyaan adalah, kamu gak bisa. Karena Tuhan katakan, kamu tidak bisa melayani dua Tuhan. Kamu tidak bisa menyembah dan bersekutu bersama dua orang sekaligus. Kenapa? Karena Allah itu cemburu. Dan ini dikatakan di Keluaran pasal 20. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Allah itu cemburu. Penyembahan berhala sangat berbahaya. Segala sesuatu yang lebih penting dari Tuhan, itu adalah berhala kita. Dan kalau kita lakukan, kita hanya membangkitkan cemburu Tuhan. Dan apakah kita lebih kuat dari Tuhan? Tidak. Makanya, bagaimana kita gunakan kebebasan kita? Dua hal. Dan dua hal ini menjadi hal yang paling puncak dari argumen Rasul Paulus yang bisa dipakai dan diaplikasikan di dalam seluruh hidup kita, bukan hanya soal makan dan minum.
ketika kita lihat segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Dan kata membangun ini kita sudah pelajari berulang kali, edifikasi. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tapi tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sederhananya ada, segala sesuatu yang kita lakukan apapun itu harus bangun orang lain. Harus bangun orang lain. Jangan cari kepentingan diri sendiri. Jangan merasa, oh hak saya ini, saya tahu ini, dan orang lain tidak tahu. Tapi kalau yang kita lakukan malah membuat batu sandungan buat orang lain, jangan kita lakukan. Edifikasi yang penting. Makanya dikasih dua contoh ya. Di ayat 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Praktek yang pertama, kalau kamu ke pasar dan kamu lihat ada daging, tanpa perlu tanya, walaupun itu praktek yang umum ya, daging yang sudah disembah diberikan kepada berhala dijual lagi. Tapi kalau kamu ke pasar, kamu lihat daging ini dan kamu mau masak, beli aja, gak usah tanya kan. Saya kayak misalnya kalau kita ke Parit Baru ya, di situ ada banyak kue-kue yang biasa besar-besar kan, itu biasa dipakai buat penyembah berhala. Kalau kita suka mau makan, boleh nggak beli? Boleh aja, nggak masalah. Kita nggak bertanya, ini udah disembah berhala belum? Nah seperti itu. Tapi kadang-kadang waktu kita beli, apa yang terjadi kepada orang Kristen lain? Ngapain kamu beli? Jangan-jangan kamu buat menyembah berhala. Nah, ya kan? Jadi bisa jadi batu sandungan orang lain. Lebih baik kita nggak beli. Sederhana seperti itu. Tapi bolehkah kita beli? Boleh aja, nggak ada masalah. Nah, praktek kedua, kalau kamu diundang makan, seorang yang tidak percaya, dan kamu datang ke rumahnya, di sini katakan, kalau dia keluarin makanan apa aja, makan aja. Nggak perlu mikir, ini dia kan nggak percaya nih, dia loya nih. Jangan-jangan makanan itu udah disembahkan kepada berhala. Nah, nggak perlu. Kalau dikasih makan, makan aja. Tapi kalau orang itu, tuan rumah itu bilang, ini bekas penyembahan berhala, kita tolak. Jangan, saya tidak mau. Terima kasih, kita bisa jelaskan. Tapi kita akan buat orang itu tersinggung kan? Tersinggung. Nah, argumen kan supaya sederhana gini. Kamu lebih baik membuat orang tidak percaya tersinggung daripada buat orang percaya jatuh imannya. Ini prinsipnya. Yang dijelaskan argumen panjang ini, prinsipnya gitu. Lebih baik orang itu tersinggung daripada orang Kristen yang lihat kita nih, oh saya nggak mau dia tersinggung, nggak apa-apa lah. Nah, tapi dia jadi jatuh imannya. Nah, lebih baik kita membangun dia, orang percaya, tapi menyinggung orang lain yang tidak percaya. Tidak apa-apa. Inilah argumen Rasul Paulus dari argumen panjang sederhana itu. Tapi konklusi utamanya adalah ayat 31. Karena ini menjawab pertanyaan dari ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang di atasnya aku mengucap syukur? Nah, Rasul orang di Korintus bilang, nih, saya makan kan saya sudah mengucap syukur. Nah, apa-apalah saya makan. Tapi ingat, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik kamu makan, baik kamu minum, baik apapun juga yang kamu lakukan, tujuan utamanya adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu penting. Apakah itu memuliakan Allah? Mungkin tidak jadi batu sandungan buat orang lain, tapi prinsip tertingginya adalah apakah itu memuliakan Allah? Apakah dengan melakukan itu Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita?
Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maupun gereja Allah. Seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Karena dengan kesaksian ini, orang yang tidak percaya bisa lihat loh, dan kita bisa menyelamatkan orang lain. Ya, prinsip utama dari apakah seorang Kristen boleh makan makanan dari penyembah berhala. Prinsip yang paling utama adalah kemuliaan Allah. Itu yang tertinggi. Apakah yang kita lakukan itu memuliakan Allah atau tidak? Selanjutnya, apakah itu membangun orang lain? Di pasal 8, jangan jatuhkan. Udah tidak bangun, jatuhkan lagi orang lain. Dan itu kita gunakan supaya orang lain selamat. Maka di akhirnya, jadilah seperti aku, imitasikanlah aku, seperti aku juga mengimitasikan Kristus. Karena Kristus selalu menyenangkan orang lain. Sebagai penutup ayat terakhir, kita akan baca Roma pasal 15. Karena Roma pasal 15 ini berhubungan. Roma 14 dan sampai 15 ini berhubungan dengan tema kita hari ini. Terutama Roma 14. Kita akan baca ayat Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah sendiri mencari kesenangan. Kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangun. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Disinilah Rasulullah bilang, jadilah pengikut aku seperti aku mengikuti Kristus. Imitasikanlah aku, imitasikan hidupku, imitasikanlah prinsip hidupku seperti Kristus. Karena Kristus tidak pernah mencari kesenangannya sendiri. Dia lakukan semua demi kebaikan orang lain, untuk membangun orang lain. Jadi, di balik semua ini, satu prinsip utama yang harus kita terlalu ingat adalah segala sesuatu yang kita lakukan, apakah memuliakan Kristus. Hari ini kita belajar 5 hal sebenarnya. 5 hal dari pelajaran ini. Dibagi menjadi 4 sebenarnya kalau saya buat outline-nya, tapi sederhananya 4 hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi selanjutnya ada 4 hal jahat yang dilakukan bangsa Israel, sehingga mereka dihukum. Dan ini menjadi peringatan, dan ada 4 prinsip dalam menghadapi pencobaan, dan ada 4 prinsip menggunakan kebebasan, dan ada 4 tujuan utama ketika kita menjadi orang Kristen. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah banyak belajar dari 1 Korintus pasal yang 10. Kami memohon Engkau yang memimpin kami dan menolong kami, dan mengajar kami lebih lagi dari pelajaran ini, sehingga kami bukan hanya mengerti, mengingat, dan kami bisa mengaplikasikan dalam hidup kami. Kami alaskan semua ini ke dalam tangan-Mu, yang Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama berdiri. Kita akan memuji Tuhan, pujian nomor 88.
Dan nanti setelah lagu ini diminta kesediaan gembala sidang untuk doa berkat. 88 kita bangkit berdiri. Dunia gema dan soraklah, Rajamu lahirlah, di jangkungmu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gema dan nyanyilah, Tuhanmu bertata, bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, soraklah terus. Yesus memerintahkan ajaib dan ajaib kasih-Nya. Mari kita bersatu mendapatkan berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya tidak tersandung dan membawa kamu tanpa cacat di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar. Dan untuk Allah yang bijaksana, juru selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuasaan dan kekuatan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan